hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah siap berjihad sampai tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Tak bisa saya bacakan ke 40 hadis tentang Palestina, tapi ini bagus dibawa ke sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, kampus. Siapa yang hafal 40 hadis, maka dijaga Allah hatinya, dijaga, dipelihara pikirannya, diselamatkan dari neraka. Makanya Imam Nawawi menulis Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis ditulis oleh Imam Nawawi, menjadi tradisi bagi ulama. Maka salah satunya adalah Al-Arba'un Al-Falastiniyah, 40 hadis tentang Palestina. Dibeli, duitnya semuanya akan dikirimkan ke Palestina. Dapat pahala jihad, dapat kitab, bisa dipelajari, dan insya Allah menjadi amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Amin. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inni ra'aitu amudal kitab, aku melihat tiang kitab, untuzi'a min tahti wisadati, dicabut dari bawah bantalku. Fanazartu, aku melihat, fa idza huwa nurun, aku melihat ada nur, cahaya, sati'un, cahaya yang terang benderang. Umida bihi ila Syam, cahaya itu memancar sampai ke negeri Syam. Yang dimaksud dengan Syam itu adalah Palestina. Ala, ketahuilah, innal iman, sesungguhnya iman, idza waqa'atil fitanu bisyam, iman akan nampak, iman akan terlihat, iman akan ditunjukkan Allah, iman akan tampil secara nyata. Iman itu nampak apa tak nampak? Iman tak nampak, iman di dalam. Yang nampak itu Islam. Sholat nampak, puasa nampak, zakat nampak, haji apalagi. Store 2023, berangkat 2043. Tiap tahun kenduri, 2042 mati. Islam nampak, makanya di KTP kita ditulis agama Islam. Bagaimana cara melihat iman orang? Nih kata Nabi, ala, ketahuilah, innal iman, iman itu nanti nampak. Kapan iman nampak? Idza waqa'atil fitanu bisyam, ketika terjadi fitnah di negeri Syam, di Palestina, disitulah nampak mana yang beriman, mana yang nampak sekarang. Sudah kelihatan. Kalau kalian belum juga melihat, tengok di TikTok, lihat di Facebook, lihat di Instagram. Siapa yang mengkhianati Palestina, siapa yang mengkhianati perjuangan mujahid di Palestina, itulah orang kafir yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Sekarang terlihat mana kawan, mana lawan, mana musuh dalam selimut, menikam dari belakang, menggunting lipatan. Betul janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih percaya kepada hadis Nabi? Nih buktinya, ketika terjadi fitnah di negeri Syam, di Palestina, disitulah iman akan terlihat. Mereka sudah menampakkan imannya. Umar bin Khattab menampakkan imannya. Ini imanku. Dia selamatkan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi menampakkan imannya. Ini imanku. Dia rebut Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi sudah, Umar bin Khattab sudah. Yang belum orang Medan. Apakah orang Medan beriman? Apakah orang Medan mukmin? Apakah imannya bisa dilihat? Imannya bisa dilihat dari sumbangannya hari ini. Sudah berapa miliar terkumpul? Insya Allah, mudah-mudahan sebelum tenggelam matahari, makin banyaklah yang datang duit-duit.
dibukakan Allah. Ibu-ibu yang tidak ada bawa duit, jangan khawatir. Gelang, cincin, anting, rantai, gelang kaki, kartu ATM, masukkan semua. Tapi jangan sampai yang imitasi. Nanti takutnya dibawa ke pasar Sambu, dicek orang tuh, anya palsu lah gitu ya. Ibu punya anting, punya rantai, punya subang, punya gelang kaki. Begitu mati meninggal dunia bisa dibawa? Semuanya akan tinggal. Siapa yang mengambil? Tak usah aku sebutkan, sakit hati kalian nanti. Tapi intinya yang kalian kirimkan ke Palestina, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Ini bukti iman kita. Kalau memang kita beriman. Man lam yatam bi amril mu'minin. Siapa yang tak peduli kepada saudaranya di Palestina, falaisa minhum, maka dia tidak diakui sebagai orang beriman. Mudah-mudahan kedatangan kita siang ini, padahal ini hari libur, ini menjadi bukti keimanan kita. Dilihat oleh malaikat. Malaikat berkumpul, mereka akan menghadap Allah. Hai malaikat, apa yang dilakukan orang Medan? Orang Medan Sumatera Utara berkumpul penuh gedung olahraga. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul untuk mengumpulkan uang, menolong saudara mereka di Palestina. Mudah-mudahan amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak merasa panas? Ibu merasa panas? Kalau ada yang bilang tak panas, bohong. Saya merasa kepanasan. AC sudah banyak. Panas kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan peluru-peluru mortir yang ada di Palestina. Betul? 2 kali lipat dari bom atom yang dijatuhkan Jepang, yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Kezaliman terbesar di atas dunia. Untuk peduli Palestina, tak perlu jadi orang Islam, tak perlu jadi Muslim, cukup menjadi manusia. Tak perlu kalian jadi orang Islam, tak perlu kalian jadi orang Arab, tak perlu kalian jadi orang Palestina, cukup jadi manusia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang tak peduli kepada Palestina, berarti dia bukan. Tak ada aku ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumut bersatu atas duka Palestina, kedonasi Palestina, gedung serbaguna, Pemprov ini menjadi saksi. Berapalah duit kami Pak Ustadz? Tak bisa duit kami itu untuk menolong. Kenapa tiap malam kita disuruh membunuh cicak? Apalah artinya? Karena datuk nenek moyang cicak ikut menghembus api yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh raja yang zalim. Cicak ikut menghembus-hembuskannya. Tapi ada seekor burung pipit membawa setetes 2 tetes air. Semua binatang-binatang tertawa. Hai burung pipit, kenapa kau teteskan air? Takkan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Aku bukan masalah padam tak padam, tapi yang kuinginkan aku bisa menjawab di hadapan Allah bahwa aku sudah berpihak kepada Nabi Ibrahim. Hari ini yang penting adalah keberpihakan kita. Hari ini yang perlu kita tunjukkan adalah apa yang kita lakukan. La tus'alunna yauma idzin 'anin.
Kita semua akan ditanya tentang nikmat mata. Mata kau sudah melihat CNN, sudah melihat BBC, sudah melihat TV dan internet. Bagaimana perbuatan zalim? Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Memang ditakdirkan Allah kita hidup tahun 2023. Kenapa kita tidak hidup di zaman Nabi? Kenapa tidak hidup di zaman Umar? Kenapa tidak ikut di zaman Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau ada orang yang menyalahkan takdir, seandainya aku hidup zaman dulu, aku akan berjuang. Belum tentu. Boleh jadi kalau kau hidup zaman Nabi, mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Boleh jadi kalau kau hidup zaman Umar, mungkin kau pun tak ikut berperang. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 2023. Terimalah takdir itu dan kita tetap berjuang. Siap berjuang. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar aja, duit tuh kirimkan juga. Ini kalau takbir bukan main lagi. Allahu Akbar. Pas ngirim duit 2000 perak. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, karena nama tidak boleh menisbatkan kepada Ka'bah. Abdul Ka'bah tak boleh, Abdus Syams hamba matahari tak boleh. Nama yang paling bagus dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Apa kata dia? Dia masuk Islamnya tahun ke-7. Waktu itu umurnya 30-an tahun. Karena selalu membawa kucing. Nabi memanggilnya ya Abahir. Karena selalu bawa kucing. Dipanggil hai Pak Kucing. Jadi kalau selalu bawa anjing, enggak ada ku bilang gitu, kalian aja nambah. Apa kata Nabi? Dia mendengar Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi hancur dunia sampai peristiwa ini tiba. Hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai orang Islam membunuh orang Yahudi. Tak ada disebut orang Palestina, tak ada disebut orang Indonesia, karena yang bisa membunuh Yahudi hanya orang Islam. Jadi kalau mau membunuh Yahudi, tidak membawa nama bangsa. Bukan orang Turki, bukan orang Kurdi, bukan orang Sumatera. Yang bisa membunuh, kata Nabi, adalah Muslim. Hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai orang Muslim. Kita tadi sholat mengatakan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadikanlah kami semuanya muslim yang bisa berperang dengan Yahudi, ya Allah. Hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai orang muslim membunuh orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, diulang Nabi 2 kali. Yang membunuh itu orang muslim. Hatta yaktabi al yahudi, sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu. Ini batu, bersembunyi Yahudi. Tersinggung pula orang di belakang. Ada batu besar, bersembunyi orang Yahudi di belakang batu itu. Min wara'il hajar, di belakang batu. Wasyajar, di belakang pokok kayu. Fayaqulul hajar awis syajar, pokok kayu berkata, ya muslim, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Apa maknanya? Batu pun berpihak kepada orang Islam. Jadi kalau ada orang sekarang tak berpihak kepada Palestina, berarti lebih parah dari cocoknya kepalanya dipukul. Tak ada aku bilang gitu. Fayaqulul hajar,
berkatalah hajar batu, wasyajar, pokok kayu. Ya Muslim, wahai Muslim. 3 kali diulang. Yang membunuh Yahudi Muslim, yang bisa membunuh Yahudi Muslim. Batu berkata, ya Muslim. Kalau ada orang bertanya, kapan Palestina merdeka? Ketika semua kita membawa nama Muslim. Didiklah anak-anak kita menjadi seorang Muslim. Apa kata batu? Ya Muslim, wahai Muslim. Haza Yahudi. Ini di belakangku ada Yahudi, khalfi. Di belakangku. Fata'ala. Mari kemari. Faktulhu. Bunuhlah dia. Pokok kayu berpihak ke kita. Batu-batu berpihak ke kita. Tapi ada satu yang berpihak kepada Israel. Siapa dia? Illal gharqad. Kecuali pohon gharqad. Ustaz Husain ada bawa pohon gharqad. Mestinya dikantongi kemarin agak satu. Ya? Semua layu, pokok gharqad layu, pokok pisang layu. Yang tak layu itu cuma hubungan kita. Yang tak layu itu cuma semangat kita membela Palestina. Betul? Kenapa pohon gharqad itu membela Israel Yahudi? Fa innahu min sajaril yahud. Karena pohon gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Sudah berapa lama diceritakan Nabi? 1445 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi sekarang menanam pohon gharqad? Tanya sama Ustaz Husain. Orang Yahudi menanam pohon gharqad. Hijau, ratusan ribu pohon mereka tanam. Membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Israel berhasil mengalahkan Palestina? Nampaknya yang jawab ragu-ragu. Menjawab aja ragu, apalagi ngasih duit. Apakah Israel berhasil menghalau Palestina? Mereka datang 1946. 1948 mereka menjajah sampai 2023. Orang Palestina tetap ada. Mereka tidak berhasil. Seluruh dunia tak ada yang membela. Yang kaya-kaya tak mengirimkan senjata. Tapi Palestina tetap ada. Israel tidak akan pernah menang sampai hari kiamat. Allahu Akbar.